الله 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 ما لنا مولى سوى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah sekalian, wabil khusus kepada segenap para alim, para ulama yang kami muliakan, segenap ustadz, ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini oleh Allah kita kembali diberi rahmat, kembali diberi nikmat, hingga kita bisa bersama-sama kembali mengkaji tafsir Al-Quranul Karim. Mari kita mulai majelis kita ini dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga melalui Fatihah kita bersama, Allah senantiasa memberikan kita semuanya hidayah, ma'unah, inayah dan taufiknya. Oleh Allah semoga kita semuanya senantiasa diberi rizki yang halal, rizki yang barokah, serta semoga kita semuanya oleh Allah digolongkan orang-orang yang husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengkaji tafsir, saya ingin memberikan sedikit motivasi bahwasanya Rasulullah beliau pernah menyampaikan, idza ra'aitum raudhatan min riyadil jannah farta'u biha. Bila kalian melihat taman surga, maka segeralah mendatanginya. Yang dimaksud daripada taman surga ini adalah majelis ilmu. Jadi maksud hadis itu adalah, dan ketika kalian melihat sebuah majelis ilmu, maka segeralah mendatanginya. Karena majelis ilmu ini adalah taman surga. Oleh sebab itu kita harus yakin bahwa dengan kita hadir pada malam hari ini di tempat yang mulia ini, kita semuanya sedang berada di satu tempat yang baik, yakni berada di taman surga. Kalau di sebuah majelis ilmu, orang itu biasanya ngantuk. Orang biasanya itu dia ngantuk. Itu nggak apa-apa. Karena yang namanya di surga itu pasti enak.
pasti nyaman, pasti tenang. Oleh sebab itu ketika kita di majelis ilmu, maka kita itu bawaannya seperti itu, karena kita berada di taman surga. Beda ketika orang itu berada di sebuah neraka, dia itu nggak mungkin ngantuk. Di neraka itu nggak mungkin ngantuk. Itu gambaran daripada sebuah tempat maksiat. Kalau tempat maksiat itu orang ngantuknya akan hilang. Oleh sebab itu Rasulullah itu sebaliknya. Nabi Muhammad itu ketika beliau berada di majelis ilmu, maka beliau tidak akan tertidur. Tapi ketika beliau berada di sebuah tempat maksiat, sebelum mendatangi tempat maksiat, Nabi Muhammad akan tertidur. Kalau di dalam kitab Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Nabi Muhammad itu beliau terjaga. Artinya Nabi maksum, dijaga Allah. Oleh sebab itu ketika masih kecil, Nabi biasa oleh teman-temannya diajak menuju ke tempat-tempat maksiat. Katakanlah diajak ke tempat-tempat penyembahan berhala. Itu Nabi ketika kecil biasa diajak. Tapi karena Rasulullah beliau itu dijaga Allah, maka beliau itu ketika menuju tempat maksiat, semakin menuju ke tempat maksiat, Nabi itu akan diserang ngantuk. Semakin dekat semakin ngantuk, semakin dekat semakin ngantuk. Maka Nabi nggak pernah datang di tempat maksiat karena pasti tertidur di pinggir jalan. Kalau kita malah sebaliknya, kalau kita itu menuju ke tempat maksiat, ngantuknya malah hilang. Ngantuk diajak maksiat, ngantuknya hilang. Tapi diajak ke tempat ibadah, itu ngantuknya datang. Tapi kita harus husnudon. Husnudonnya bagaimana? Karena kita sedang berada di taman surga. Oleh sebab itu maka mari kita betul-betul niat thalabul ilmi dan niat iktikaf di masjid kita ini, agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita kali ini sampai kepada surat Al-Baqarah ayat 30. Allah berfirman, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang secara makna, wadkur ya Muhammad, he Muhammad, ceritakanlah, id qala rabbuka lil malaikati, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi seorang khalifah. Yang secara pandangan Imam Suyuti, Imam Ma'ali dalam tafsir Jalalain, yahlifuni fi tanfidi ahkami fiha wa huwa Adam, yakni makhluk yang akan menjadi wakilku untuk menerapkan hukum-hukumku. Khalifah itu artinya pengganti, jadi wakil. Saya nggak bisa datang digantikan oleh seseorang, lah dia itu khalifah saya, karena yang menggantikan saya. Dalam hal apa? Fi tanfidi ahkami, untuk menerapkan hukum-hukumku. Maka malaikat berkata, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan di muka bumi itu makhluk yang senantiasa membuat kerusakan
bil ma'asi, dengan maksiat-maksiat mereka, wa yasfikud dima'a, dan senantiasa mengalirkan darah, yarfa'uha bil qatli kama banul jan, yakni senantiasa saling bunuh. Ya Allah, kenapa Engkau akan menciptakan satu makhluk yang senantiasa membuat kerusakan dan suka mengalirkan darah? Itu pertanyaan daripada malaikat. Maka malaikat melanjutkan, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami itu senantiasa memuji Engkau dengan bertahmid, senantiasa mensucikan Engkau dengan subhanallah, 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 senantiasa beribadah kepada Engkau. Fanahnu ahaqqu bil istikhlafi, kan semestinya kami yang lebih berhak untuk menjadi wakil Engkau ya Allah. Qala ta'ala, inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman, aku lebih tahu daripada kalian. Aku maha, inni a'lamu, sesungguhnya aku itu lebih tahu, ma la ta'lamun, apa yang tidak kalian ketahui. Ini adalah ayat tentang proses penciptaan manusia. Yang hadir ini, mohon maaf Pak, tidak ada kan yang berasal dari batu? Tidak Pak. Ada yang berasal dari kera Pak? Tidak ada kan? Kalau dalam Al-Quran bahwasanya Allah menegaskan akan menciptakan di muka bumi itu seorang khalifah, yakni Nabi Adam alaihi salam. Oleh sebab itu dalam banyak kitab tafsir, ayat ini menjadi ayat sejarah proses penciptaan manusia. Maka ini sebetulnya proses tentang sejarah kita. Karena bagaimanapun wujudnya, yang namanya manusia itu adalah Bani Adam, keturunan daripada Nabi Adam alaihi salam. Oleh sebab itu maka ayat ini menjadi ayat yang harus kita pahami bersama. Kalau di dalam beberapa keterangan, contohnya di dalam tafsir Sawi, dinukil pula di dalam tafsir Ibnu Katsir, dinukil pula di dalam tafsir Qurtubi dan banyak tafsir-tafsir yang lain. Khalifah itu artinya pengganti, ya, pengganti. Nabi wafat. Setelah Nabi wafat, Nabi digantikan Abu Bakar. Maka Abu Bakar mendapatkan julukan Khalifatur Rasul, pengganti Rasul. Karena kata khalifah itu artinya pengganti. Kemudian ketika Abu Bakar wafat, digantikan Umar bin Khattab. Maka Umar itu dia mendapatkan julukan Khalifatir Rasul, penggantinya pengganti Rasulullah. Tapi kemudian istilah ini itu oleh Umar diganti dengan Amirul Mukminin. Ini kalau dilanjutkan nanti kalau saya wafat, kemudian khalifah setelah saya namanya khalifati Rasul. Kalau sudah itu wafat diganti lagi khalifati Rasul, penggantinya pengganti Rasulullah. Maka udah istilahnya jangan khalifah tapi disebut Amirul Mukminin, pimpinan orang-orang mukmin. Dan khalifah itu pengganti Rasul itu, ini kalau dalam hadis Nabi menjelaskan al-khalifatu min ba'di salasu sinina, pengganti setelahku itu 30 tahun. Maka di sana Abu Bakar 2 tahun. Jelas ya Pak ya?
Kemudian Umar 10 tahun. Berarti berapa? 12. Utsman 12 tahun. Berarti berapa? 24. Ali itu 5 tahun. 29. Setelah itu digantikan Hasan bentar. Tapi Hasan ini tidak masuk hitungan. Yang masuk hitungan 4 ini. Maka 4 ini disebut Khulafaur Rasyidin, para khalifah-khalifah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata khalifah ini menjadi satu kata yang sangat yang sangat penting difahami, pengganti. Lah itu pengganti maksudnya bagaimana? Dalam tafsir Qurtubi, dalam tafsir Ibnu Katsir, dan di dalam tafsir yang lain disebutkan, sebelum adanya manusia di bumi ini sudah ada makhluk. Fa innallaha khalaqa khalqan wa askanahum al-ardu yasammuna banil jan fa afsadu fil ardi fasallatallahu alaihim haula'il malaikah fataraduhum wasakanuhum maudi'ahum. Jadi dulu itu sebelum adanya manusia diciptakan di bumi, itu ada namanya makhluk namanya Banul Jan. Ini riwayatnya begitu. Dalam sekian banyak tafsir disebutkan. Kemudian Banul Jan itu senantiasa membuat kerusakan. Di bumi itu mereka pokoknya sukanya membuat kerusakan. Allah akhirnya mengutus malaikat dipimpin oleh iblis untuk mendisiplinkan mereka. Akhirnya setelah terjadi pergulatan, Banul Jan ini kalah. Kemudian mereka sebagian lari ke laut, sebagian lari ke gunung. Jelas ya Pak ya? Sebagian lari ke laut, sebagian lari ke gunung. Makanya tempat-tempat angker itu sekarang kalau tidak laut ya gunung. Ada namanya Gunung Semeru, ada namanya gunung apa, pokoknya gunung-gunung itu angker. Ataupun laut yang namanya Nyai Loro Kidul, lah itu babonnya ya. Akhirnya pada masa itu di bumi itu ditempati oleh malaikat yang diutus Allah. Maka Allah kemudian berfirman, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan di bumi seorang pengganti. Maka malaikat itu bertanya, loh semestinya yang berhak itu kami. Sedangkan manusia itu hanya senantiasa membuat kerusakan dan senantiasa mengalirkan darah. Jelas ya Pak ya? Seperti itu. Kalau masalah tentang pengganti, ini yang dipertanyakan malaikat. Loh kok diganti ya Allah? Karena memang faktanya begitu. Mulai dari masa Nabi Adam, generasi manusia pertama, itu sudah ada namanya saling bunuh. Bagaimana sejarah Qabil dan Habil, di mana ketika Habil dan Qabil mereka memperebutkan Iklimah. Kemudian oleh Nabi Adam keduanya disuruh untuk korban. Id qarraba qurbanan fatuqubila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak. Ketika keduanya berkorban, Qabil dengan barang-barang dari kebun, Habil dengan hewan ternak paling baik yakni kambing, yang diterima Habil. Maka Qabil akhirnya membunuh Habil. Itu generasi manusia pertama. Sampai yang sekarang, yang katanya manusia modern, yang katanya manusia yang menerapkan HAM, yang katanya manusia yang beradab dan seterusnya, sampai sekarang perang itu tetap ada.
bagaimana Rusia, bagaimana Ukraina, bagaimana Yaman, bagaimana Suriah. Sifat manusia memang seperti itu. Wa yasfikut dima, suka mengalirkan darah. Jelas ya Pak ya? Dari orang yang sangat tidak berpendidikan, katakanlah ada orang di satu pedalaman gunung, ya suka perang. Ataupun mereka yang menganggap dirinya orang yang sangat berpendidikan, ternyata juga sangat suka wayasfikut dima. Maka malaikat mengatakan, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami ya Allah ini senantiasa nusabbihu ay mutalabbisina bihamdika, senantiasa memuji Engkau, senantiasa mensucikan Engkau, senantiasa ibadah kepada Engkau. Makanya kalau dalam tafsir Jalalain, fanahnu ahaqqu bil istikhlaf, semestinya kami yang jadi khalifah itu kami Allah, kok malah manusia? Maka Allah menegaskan, inni a'lamu ma la ta'lam, sesungguhnya aku itu maha mengetahui, kalian itu tidak tahu. Yang dalam hal ini hikmah dibalik penciptaan manusia itu yang tidak diketahui oleh para malaikat. Makanya ini kita akan membahas dalam berkaitan dengan ini. Satu contoh, di dalam pandangan Imam Syafi'i disebutkan begini, bahwasanya ketika Allah menciptakan manusia yang punya sifat seperti itu, tetapi bagaimanapun manusia itu tetap memiliki sisi kebaikan. Saya ulangi, ini dalam pandangan tafsir Syafi'i. Saya ulangi, manusia suka maksiat, betul apa enggak Pak? Betul. Mulai dari zaman dulu sampai nanti itu maksiat akan tetap ada. Tapi bagaimanapun manusia yang baik, manusia yang ibadah itu akan lebih banyak. Katakanlah umat Islam yang jadi penjahat ada enggak Pak? Ada. Tapi yang baik lebih banyak. Jelas ya Pak ya? Maka ini menjadi sebuah patokan. Sesuatu kebaikan yang besar jangan dibatalkan gara-gara ada sebuah kejelekan yang kecil. Penciptaan manusia memang ada sisi negatifnya manusia itu, yang senantiasa yufsidu fiha, melakukan maksiat di bumi, wa yasfikut dima, mengalirkan darah. Tapi bagaimanapun manusia punya sisi kebaikan, yang ini kebaikannya lebih banyak. Bahkan Imam Syafi'i beliau menegaskan, pun seandainya tidak ada manusia yang memiliki kebaikan, dengan diciptakannya Nabi Adam, yang kemudian melalui Nabi Adam munculnya Nabi Muhammad, sosok Nabi Muhammad mampu menjadi penawar daripada segala kejelekan manusia yang lain. Ini hikmah dibalik penciptaan manusia. Ada negatifnya, ada positifnya. Tapi jangan gara-gara negatif yang kecil kemudian manusia dianggap jelek. Tidak, karena kebaikan manusia tetap lebih besar. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian Adam itu adalah dari kata adimul ardi. Ada namanya Hawa, ada namanya Adam. Kalau dalam bahasa, Adam itu min adimil ardi, saripati bumi. Kalau dalam penjelasan tafsir Syafi'i, yakni Nabi Adam itu beliau diambilkan dari saripati bumi ini, dari berbagai macam bumi. Makanya watak manusia itu akan beda-beda kalau menurut tafsir Syafi'i. Walidzalika kanat tiba'u banihi
sitina tibaan atau tobaan, maka keturunan Nabi Adam itu akan memiliki watak yang sangat berbeda-beda. Kalau yang diambilkan dari bumi sengketa, wah ini sulit sekali diatur ini. Kalau yang diambilkan dari bumi kuburan, wah ini angkernya luar biasa ini. Kalau diambilkan dari bumi masjid, orangnya adem. Kalau diambilkan dari bumi katakanlah dia padang pasir, wah orangnya ini gersang seterusnya. Ya seperti itu gambarannya. Dan Nabi Adam itu beliau hidupnya lama. Kalau di dalam tafsir Qurtubi, bahkan ada riwayat menyebutkan beliau itu umur 1000 tahun. Kalau di dalam tafsir Sawi, tis'atu mi'atin wasitina, 960 tahun. Karena memang begini, kita jangan mengukur saat ini. Contohnya Nabi Nuh alaihi salam, ulama itu ijma. Karena kalau tidak, maka menentang Quran. Taruhannya itu memang begitu. Nabi Nuh itu oleh Allah diberi umur yang sangat panjang untuk dakwahnya saja. Oh ya. Untuk dakwahnya saja. Itu belum masa kecilnya, belum prosesnya, dakwahnya saja. Itu alfasanatin illa khomsina ama, 1000 tahun kurang 50. Berarti 1000 tahun kurang 50 berarti berapa? 950 tahun. Makanya ketika Nabi Nuh oleh Allah diperintahkan membuat perahu, itu menurut para ulama itu beliau bukan disuruh datang ke hutan kemudian menebang pohon, bukan. Tapi beliau disuruh dengan memulai menanam pohon. Karena beliau umurnya panjang, dimulai dari menanam pohon, pohon tumbuh, pohon besar, setelah besar ditebang jadi perahu. Tidak beliau disuruh membuat apa itu? Membuat perahu, maka beliau datang ke hutan mencari kayu, enggak, beliau disuruh menanam. Dan Nabi Adam ini beliau wafat wa ma mata hatta ra'a min auladihi mi'atu alfin ammaru al-ardo. Nabi Adam itu ketika wafat ini maka keturunannya sudah sangat banyak. Itu sekitar mi'atu alfin, sekitar 100.000. Karena umurnya panjang sekali. Setiap lahir anak pasti kembar. Saya ulangi, setiap lahir anak pasti kembar. Lahir Qabil dengan Habil, Qabil dengan Iklimah, laki-laki perempuan. Lahir lagi Habil dengan Labuda, laki-laki perempuan. Setiap lahir kembar dari 20 kelahiran. Lahir 2, lahir 2, lahir 2 sampai 20. Berarti berapa putra putrinya? 40. Wafat 1 yakni Habil. Maka apa itu Hawa melahirkan 1 yang enggak kembar, namanya Sis. Nabi Sis, pengganti daripada Habil. Itu kalau menurut riwayat para ulama. Sedangkan Hawa itu penciptaannya beda dengan Adam. Karena kalau Hawa itu dari kata hayyun yang artinya hidup. Kalau Adam dari kata saripati bumi, kalau Hawa dari kata hayyun yang artinya hidup. Karena Hawa itu tercipta dari sesuatu yang hidup, yakni dari tulang rusuk Nabi Adam. Jelas ya? Makanya namanya Hawa dari kata hayaun atau hayyun. Kemudian dari sini muncul sebuah pertanyaan besar. Malaikat senantiasa ibadah kepada Allah. Nabi Adam ini senantiasa, keturunan Nabi Adam senantiasa mengalirkan darah dan membuat kerusakan. Tapi kenapa yang menjadi khalifah adalah Nabi Adam dan keturunannya?
Jelas ya Pak ya? Karena antara ilmu dengan ibadah itu lebih tinggi ilmu. Saya ulangi ini. Antara ilmu dengan ibadah lebih tinggi ilmu. Nanti lanjutannya itu wa'allama adamal asma'a kullaha, sampai akhirnya malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Ternyata yang menjadikan Nabi Adam itu luar biasa karena beliau oleh Allah diberi ilmu. Malaikat itu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, untuk itu kami nggak tahu, tapi Nabi Adam tahu. Oleh sebab itu, antara Nabi Adam manusia dengan malaikat itu lebih mulia mana? Ya, lebih mulia mana? Ada perdebatan panjang. Ada satu ulama itu namanya Imam Zamakhsyari, seorang ulama ahlus sunnah, tapi dulunya dia orang Mu'tazilah. Mu'tazilah itu orang pinter-pinter, orang yang betul-betul memiliki kecerdasan akal. Memang orang Mu'tazilah itu memang orangnya pinter-pinter. Tapi akhirnya beliau itu masuk ahlus sunnah wal jamaah. Alasannya sederhana. Imam Zamakhsyari itu beliau menyusun satu kitab tafsir yang sampai sekarang itu menjadi salah satu rujukan, karena beliau dalam mengulas itu luar biasa. Cuma beliau oleh para ulama dianggap salah dalam satu poin. Beliau mengatakan antara Rasul, Nabi dengan malaikat itu lebih mulia malaikat. Saya ulangi, itu pendapat Imam Zamakhsyari yang hampir mayoritas ulama mengatakan fahuwa ghalatun, itu salah. Dalam kitab Al-Kasyaf karya Imam Zamakhsyari, beliau menyampaikan bahwa malaikat itu memiliki kedudukan yang tinggi, sekian banyak ayat, sekian banyak hadis ditampilkan. Tapi para ulama menganggap pendapat Imam Zamakhsyari ini salah. Mayoritas ulama selain Imam Zamakhsyari mengatakan antara Nabi dengan malaikat lebih mulia Nabi. Lah Imam Zamakhsyari itu beliau masuk ahlu sunnahnya itu sederhana, Pak. Orang Mu'tazilah itu meyakini yang namanya perbuatan manusia itu atas kehendaknya sendiri. Karena dulu ada sebuah pertentangan begini. Ada namanya Jabariyah, ada namanya Qadariyah. Ahlu sunnah berada di tengah. Jabariyah itu menganggap kalau ada orang tidur, dia bangun, yang membangunkan ya Allah. Kalau ada orang dia itu jatuh, hakikatnya yang menjatuhkan juga ketetapan Allah. Ada orang sakit, ada orang senang, ada orang susah, semua berdasarkan ketetapan Allah. Manusia tidak punya kehendak atau tidak punya kuasa atas dirinya. Mereka ekstrim dalam pemahaman itu, akhirnya mengatakan orang ketika melakukan maksiat tidak ada dosa bagi dia, karena itu semata-mata hanya menjalankan ketentuan Allah. Fatal ini. Jelas ya Pak ya? Orang melakukan zina ini berarti ketetapan Allah juga. Akhirnya mereka mengatakan bahwa orang ketika dia melakukan sebuah kesalahan itu hakikatnya menjadi bagian dari ketentuan Allah. Itu Jabariyah, fatal, ekstrim dalam memahami itu. Itu pernah Umar bin Khattab, ada orang ngomong gitu, mencuri. Kenapa kamu mencuri? Wah, ini karena ketentuan Allah, saya ditakdirkan begitu. Langsung oleh Umar dipukuli, Pak, cepok ini. Kenapa kamu mukuli saya? Ini juga takdir Allah. Umar bin Khattab. Tapi selain Jabariyah ada namanya Qadariyah dan Mu'tazilah yang memiliki pemahaman sebaliknya dan ekstrim pula, bahwasanya manusia melakukan sesuatu atas kehendaknya sendiri, tidak berdasarkan ketentuan Allah, tapi atas kehendaknya sendiri.
Dia ingin ngambil air, ya ini yang ngambil saya atau Allah gitu. Mereka betul-betul rasional. Ketika makan, ketika semuanya atas dasar kuasa manusia itu sendiri. Akhirnya Imam Zamasari masuk golongan ini, Mu'tazilah. Ada seorang perempuan, putrinya golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Zamasari itu senang dengan perempuan tadi, karena putri seorang ulama, dia juga pinter. Ketika dilamar oleh orang tuanya diperbolehkan, ya mau nggak mau dinikahkan jadi istrinya. Tapi ketika malam pertama, Imam Zamasari itu kumpul dengan istrinya. Jelas ya Pak ya? Mohon maaf, setelah kumpul biasanya yang tadinya ereksi, tegang, itu kan lemes Pak. Ya Pak ya? Saya ulangi. Umpamanya seorang suami habis kumpul dengan istrinya, setelah ereksi, tegang, habis klimak, itu lemes apa tetap berdiri Pak? Lemes ya Pak ya? Ada yang tetap apa itu tengok-tengok gini Pak. Lemes kan? Istrinya ngomong, ayo bang diberdirikan lagi bang. Nggak bisa ini. Lu kata engkau kan meyakini bahwa segala sesuatu yang ada pada manusia atas kehendaknya sendiri. Kalau kamu mau semestinya kan bisa, karena kamu punya kehendak itu. Tapi ini nggak bisa ini. Asli sejarahnya gitu. Karena dia ternyata tidak mampu kuasa atas dirinya sendiri, akhirnya dia tobat. Akhirnya dia mengakui kesalahan akidahnya, dia kemudian masuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah itu gara-garanya sepele, masalah tentang malam pertama. Imam Zamasari. Lah Imam Az-Zamasari itu beliau punya keyakinan yang salah itu, di balik kitabnya yang luar biasa. Beliau menyatakan bahwa yang namanya malaikat itu afdalu minar rasul, lebih utama daripada para rasul. Tapi para ulama memahami sebaliknya, bagaimana ketika para malaikat disuruh untuk untuk bersujud kepada Nabi Adam satu. Sehebat-hebatnya malaikat Jibril itu hanya menjadi pesuruh untuk membawakan wahyu kepada Nabi Muhammad. Umpamanya saya mendapatkan surat dari Bapak Presiden, jelas ya Pak ya, melewati seorang kurir. Kurir dengan saya lebih terhormat mana? Utusan presiden dengan yang dituju presiden lebih hormat mana? Yang dituju. Sehebat-hebatnya malaikat Jibril dalam Al-Quran, muta'in sama amin, ruhul amin, ruhul kudus, sebutan malaikat Jibril luar biasa. Sehebat apapun malaikat Jibril, itu hanya sebagai wasilah perantara, yang dituju adalah seorang nabi. Nabi yang dimaksud Allah, malaikat hanya sebagai perantara. Itu dasar daripada para ulama menyatakan manusia memiliki kemuliaan lebih daripada malaikat. Tetapi ternyata kemuliaannya itu bukan didasarkan pada ibadah. Saya ulangi, bukan didasarkan pada ibadah. Karena kalau didasarkan pada ibadah, kita nggak ada apa-apanya. Contohnya Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Nabi Muhammad itu ketika Isra Mi'raj, beliau betul-betul kagum melihat sekian macam malaikat. Ada yang oleh Allah disuruh berdiri, ya berdiri terus, karena ini perintah Allah. Ada yang disuruh sujud, ya sujud terus. Ada yang disuruh zikir, ya zikir terus. Ada yang disuruh dia rukuk, ya rukuk terus. Manusia disuruh sholat Pak, ini ya kadang ada malasnya, kadang ada semangatnya. Betul? Manusia disuruh membaca Al-Quran, wah ini kadang sempat, kadang tidak. Tapi kalau tidak disuruh pegang handphone, ini punya waktu semua. Ya Pak ya? Kalau untuk menjalankan perintah Allah, manusia nggak ada apa-apanya dengan para malaikat. Tetapi manusia itu oleh Allah diberi ilmu.
Jelas ya? Maka inilah yang menyebabkan manusia itu bisa berpotensi lebih hebat daripada malaikat didasarkan kepada ilmu. Jelas ya Pak ya? Itu yang kedua. Kemudian secara secara makna luas, dalam hal ini Imam Al-Qurtubi itu beliau menjadikan ayat ini sebagai dalil tentang wajibnya untuk mendirikan sebuah pemerintahan. Nah, pemerintahan itu disebut khalifah. Saya ulangi, disebut khalifah. Kita kan kalau membaca media seringkali wah khalifah, HTI dan sebagainya. Itu kalau dalam pandangan Imam Al-Qurtubi, hadhil ayatu aslun fi nasbi imamin wa khalifatin. Ayat ini menjadi dasar manusia atau umat Islam mengangkat seorang pemimpin dan khalifah. Tapi yang perlu untuk kita pahami, khalifah yang ada di dalam Islam itu didasarkan pada ijtihad. Saya ulangi, didasarkan pada ijtihad. Selama bisa memberikan kemaslahatan dan keadilan kepada umat, maka ini adalah yang dikehendaki daripada syariat. Contohnya, ketika Rasulullah wafat, itu terjadi sebuah perdebatan di sebuah tempat namanya Saqifah Bani Sa'idah. Nabi masih belum dimakamkan. Saya ulangi, Nabi masih belum dimakamkan. Sahabat Ansor, sahabat dari Muhajirin, dari Mekah, dari Madinah, itu mereka sudah berdebat siapa yang menjadi pemimpin atau menjadi khalifah pengganti Nabi. Maka pada saat itu Abu Bakar dipimpin bersama dengan Umar mendatangi Saqifah Bani Sa'idah. Di sana kemudian terjadi sebuah dialog antara Umar, antara Abu Bakar, antara orang Ansor, orang Muhajir. Semuanya akhirnya sepakat mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Saya ulangi, semua akhirnya sepakat mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Abu Bakar menjadi khalifah didasarkan persetujuan daripada seluruh para sahabat. Jelas? Satu. Ketika Abu Bakar wafat, sebelum wafat Abu Bakar memberikan sebuah wasiat. Umar, kalau nanti aku wafat kamu ya yang jadi khalifah. Jelas ya Pak ya? Ketika Abu Bakar wafat karena ada wasiat Abu Bakar, maka Umar diangkat menjadi khalifah. Umar jadi khalifah tidak berdasarkan seperti Abu Bakar, tapi berdasarkan sebuah wasiat. Setelah Umar jadi khalifah, dia akhirnya sebelum saya wafat, dia mengumpulkan para sahabat-sahabat senior. Para sahabat-sahabat yang punya kedudukan tinggi dikumpulkan. Mereka disuruh musyawarah untuk menentukan khalifah setelahnya. Saya ulangi, Umar menyuruh beberapa orang, sekitar 10 atau berapa, kalian musyawarahlah kira-kira setelah ini khalifahnya siapa. Maka mereka memutuskan khalifahnya Utsman bin Affan. Abu Bakar diangkat jadi khalifah berbeda dengan Umar. Umar diangkat jadi khalifah berbeda dengan Utsman. Utsman diangkat jadi khalifah berbeda dengan Ali. Ini semua berdasarkan ijtihad. Oleh sebab itu para ulama menegaskan tidak harus dalam bentuk seperti pada masa Abu Bakar. Katakanlah sekarang Indonesia ini adalah sebuah negara demokrasi berdasarkan Undang-Undang 45. Wah, ini kan tidak seperti pada masa Abu Bakar. Kalau para ulama menegaskan, oh enggak masalah. Ya Pak ya, enggak masalah. Kenapa? Karena yang dikehendaki adalah bagaimana memberikan keadilan dan kemaslahatan kepada umat. Itu makna daripada khalifah kalau dalam sebuah pemerintah menurut Imam Qurtubi. Jelas ya Pak ya?
Nah, ini mungkin pembahasan kita pada malam hari ini. Selanjutnya sebelum kami lanjut dari para jamaah, ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Ada yang ditanyakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, makhluk Banul Jan. Oh gitu. Jadi Banul Jan. Jadi Banul Jan itu untuk wujudnya bagaimana itu wallahu a'lam. Ya, wujudnya bagaimana wallahu a'lam. Tapi dalam beberapa riwayat pokoknya mereka itu yusammuna Banul Jani, disebut Banul Jan. Banu itu artinya anak-anak, jan itu ya dari kata jin. Ya kalau sederhananya berarti ya golongan jin. Ya golongan jin. Banu itu artinya anak-anak seperti Banu Adam, Bani Adam. Tapi wujudnya bagaimana? Wallahu a'lam. Makanya ketika mendeskripsikan jin itu pasti beda-beda. Ada yang kayak umpamanya di film-film itu, wah pasti beda-beda itu. Orang bisa punya apa itu fantasi yang beda-beda. Nah dalam hal ini pandangan daripada Imam Ibnu Katsir, ketika memang dalam riwayat tidak diperjelas, maka kita tidak perlu mencari detailnya. Saya ulangi, ketika dalam riwayat tidak diperjelas, kita tidak perlu mencari detailnya. Contohnya sekarang, ketika dalam Al-Quran Allah berfirman menyuruh kepada Bani Israel untuk antatbahu baqarah, he Bani Israel, kamu sembelihlah sapi. Karena ada orang yang dibunuh, kemudian minta tolong Nabi Musa, siapa yang membunuh dicari pelakunya. Perintah yang datang, antatbahu baqarah, kamu sembelihlah sapi. Singkat cerita, kemudian ketika sudah disembelih, fadribuhu biba'diha, Al-Quran menegaskan pukulkanlah sebagian daripada sapi itu. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yurikum ayatihi, seperti itulah Allah menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Maka setelah sapi disembelih, sebagian daripada sapi dipotongkan kepada orang yang sudah wafat. Setelah itu dia hidup. Kemudian dia mengatakan yang membunuh saya ini. Jelas ya Pak? Kemudian dalam penjelasan ini ulama beda pendapat. Ada mengatakan itu yang dipukulkan lidahnya. Ada yang mengatakan yang dipukulkan ekornya. Ada yang mengatakan yang dipukulkan bagian daripada kulitnya dan seterusnya. Ada sekian macam banyak pendapat. Tapi Imam Ibnu Katsir menjelaskan, hal seperti itu bila diperjelas tidak akan ada manfaatnya. Karena substansinya bukan pada bagian apa yang dipukulkan,
Tapi substansinya adalah bagaimana cara Allah memberikan perintah. Jelas ya Pak ya? Seperti itu pula dalam masalah ini. Ketika disebut Banul Jan, ada namanya kitab Kutubus Sab'ah Mufidah. Kitabnya segini kecil. Sebuah kitab karya ulama Yaman. Di sana itu menjelaskan tentang masalah jin. Ada sekian macam pendapat. Jin itu bentuknya bagaimana? Luar biasa. Ada yang mengatakan itu anaknya iblis, ada yang mengatakan itu makhluk sendiri, ada yang mengatakan itu dari api dan sebagainya. Maka kalau seperti itu, jawaban yang paling baik, wallahu a'lam. Jelas ya? Maka bagaimana? Yang pasti secara riwayat sebelum adanya manusia ada makhluk yang dinamakan Banul Jan, yang dia itu membuat kerusakan di muka bumi. Allah menciptakan manusia untuk menggantikan mereka. Jelas ya? Nah, seperti itu. Mungkin ada lagi yang tanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz, kenapa seperti Nabi Adam, Nabi Daud, Nabi yang lain, tapi ketika Nabi Ibrahim, Rasulullah Muhammad SAW itu beliau wafat, itu kita ketahui di mana dia dimakamkan gitu. Tapi ketika ada Nabi Daud, ini yang sejauh ini saya dapat informasi, kenapa itu sulit kita ketahui di mana beliau itu diwafatkan gitu. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau untuk Nabi Ibrahim itu memang Allah itu memberikan anugerah kepada Bani Israel. Wa anni faddaltukum alal alamin. Sebelum adanya Islam, kaum yang paling baik itu siapa? Bani Israel. Saya ulangi, orang Israel. Sebelum adanya Islam, manusia, kaum yang paling utama itu adalah Bani Israel. Bani Israel itu mereka betul-betul bisa menjaga garis nasab. Saya ulangi, bisa menjaga garis nasab, betul-betul detail. Kamu anaknya ini, anaknya ini, anaknya ini, anaknya ini, dan leluhurnya itu dijaga. Jelas ya? Dan ini dimulai daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka makam Nabi Ibrahim itu sampai sekarang masih ada, tapi di Palestina sana. Makam Nabi Ishak, makam Nabi Daud dan seterusnya itu ada, karena mereka bagian daripada Bani Israel. Karena Bani Israel itu dinisbatkan kepada anak-anak Nabi Daud. Bukan, anak-anak Nabi Yakub. Nabi Yakub itu punya anak 12. 12 anak inilah disebut anak-anak Israel atau Bani Israel. Karena Yakub punya julukan Israel. Anak-anaknya maka disebut Bani Israel. Jelas ya? Yakub punya ayah Ishak. Ishak punya ayah Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim itu disebut bapak para nabi, abal anbiya, bapak para nabi. Maka mulai inilah dijaga betul. Bagaimana sejarah tentang Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, sampai Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yusa, sampai Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, sampai Nabi Yahya, Nabi Zakaria, terakhir Nabi Isa alaihissalam. Ini sejarahnya dijaga. Maka makam-makamnya pun tercatat. Jelas ya?
Tapi kalau sebelum itu nabi-nabi itu tidak. Apalagi banyak daripada mereka itu yang oleh Allah diberi azab. Cuma kalau di dalam salah satu hadis bahwasanya banyak sekali nabi itu yang dimakamkan di sekitaran Mekah. Ya, di sekitaran Mekah. Ada sekitar 60 nabi. Itu makbarahnya, kuburannya di sekitaran Ka'bah. Maka salah satu riwayat tadi kami membaca itu Nabi Nuh, kemudian Nabi Nuh dan beberapa nabi, pokoknya sebelum masa Bani Israel itu ya di sekitaran Mekah situ. Tapi tepatnya mana wallahu a'lam. Ya, kayak Nabi Ismail makamnya di mana itu wallahu a'lam, tapi disebutkan pokoknya di sekitaran Ka'bah. Jelas ya? Ya seperti itu. Jadi memang kita itu mau nggak mau memang mengakui itu, sebelum adanya Islam kaum terbaik itu adalah Bani Israil. Jelas ya? Lah ini salah satu kehebatannya, menjaga sejarah leluhur-leluhurnya. Mulai dari Nabi Ibrahim sampai kepada nabi-nabi setelahnya. Mungkin ada lagi yang tanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai keterangan anak Nabi Isa, perbedaan makhluk dengan roh, apakah roh itu juga makhluk? Apakah roh termasuk makhluk? Ada yang berpendapat bahwasanya makhluk itu ya jasad seperti kita ini yang diciptakan dari tanah. Mohon dijelaskan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau yang namanya makhluk itu artinya yang tercipta. Makhlukun dari kholako yakhlaku atau yakhluku kholkon wa makhlakon fahuwa kholikun wa dzaka makhlukun. Artinya yang diciptakan atau yang tercipta. Ini ciptaan apa enggak? Ciptaan, oh makhluk. Saya ciptaan apa enggak? Ciptaan, makhluk. Roh ciptaan apa enggak? Ciptaan, maka roh juga makhluk. Selain Allah semuanya makhluk. Saya ulangi, selain Allah semuanya makhluk. Cuma bagaimana roh itu, Nabi Muhammad, beliau itu kan ngaku jadi nabi. Beliau berada di Mekah. Orang Mekah nggak ngerti nabi itu apa, nggak ngerti. Orang Mekah nggak ngerti yang namanya wahyu itu apa, nggak ngerti. Orang Mekah nggak ngerti namanya malaikat itu apa, nggak ngerti. Karena mereka itu punya istilah berhala dan sebagainya. Maka ketika Nabi Muhammad mengaku jadi nabi, orang-orang Mekah itu mereka berkata, kalau masalah tentang nabi itu yang paham orang-orang Madinah. Muhammad ini ngaku jadi nabi, ini maksudnya apa ini? Udah mengutus beberapa delegasi datang ke Madinah. Ini sebelum Nabi hijrah. Ya Pak ya, datang ke Madinah. Menceritakan di tempat kami itu ada orang ngaku jadi nabi. Itu maksudnya gimana? Standar nabi beneran itu bagaimana? Maka orang-orang Yahudi di Madinah mengatakan, oh gini gampang. Kalau memang dia nabi beneran, dia pasti bisa menjawab 3 pertanyaan ini. Kalau dia tidak nabi, nggak mungkin bisa menjawab 3 pertanyaan ini. Mereka membawa 3 pertanyaan. Sudah dikasih bocorannya, jawabannya ini. Jelas ya Pak ya? Pertanyaan apa? 1. Siapa itu Zulkarnain? Tanyakan kepada dia. Kalau dia nabi pasti bisa jawab. Kalau nggak nabi nggak mungkin bisa. 2. Siapa Ashabul Kahfi? Jelas ya Pak ya?
3. Apa itu ruh? Pertanyaan ketiga, apa itu ruh? Tapi mereka sudah dikasih bocoran. Jawabannya ini. Kalau dia memang betul Nabi, jawabannya akan seperti ini. Maka orang itu ketika datang ke Mekah, Nabi itu setiap ada pertanyaan, itu pasti dikasih jawaban oleh malaikat Jibril. Oh, jawabannya ini Muhammad. Oh, jawabannya ini Muhammad. Maka ketika ada delegasi orang-orang yang sudah dari Madinah datang ke Mekah menemui Nabi Muhammad, maka tanya, "Hei Muhammad, aku mau ada pertanyaan kepada engkau." Nabi Muhammad dengan entengnya menjawab, "Sebutkan pertanyaan kalian, aku pasti bisa menjawabnya." Karena berkali-kali tanya pasti datang jawaban. Maka langsung disampaikan, siapa Zulkarnain, siapa Ashabul Kahfi, apa itu ruh. Ketika pertanyaan disampaikan, malaikat Jibril nggak datang ternyata. Wah, ini gimana ini? Asli seperti itu sejarahnya. Sampai malam malaikat Jibril nggak datang. Sampai besok malaikat Jibril nggak datang. Sampai 3 hari malaikat Jibril nggak datang. Nabi nggak bisa jawab. Orang-orang Makkah seneng. Wah, ini Muhammad ini kalah, nggak bisa jawab ini. Biasanya pasti bisa jawab, tapi untuk itu nggak bisa jawab. Nabi Muhammad itu sampai berhari-hari itu beliau itu minder, gara-gara nggak pernah didatangi malaikat Jibril lagi memberi jawaban. Malaikat akhirnya orang-orang Mekah itu merasa menang, Nabi Muhammad merasa kalah. Sampai sekitar 15 hari. Gara-garanya satu, Nabi Muhammad tidak mengucapkan insya Allah. Saya ulangi, gara-gara Nabi Muhammad tidak mengucapkan insya Allah. Setelah sekitar 15 hari malaikat Jibril datang, jreng-jreng, ya sederhananya begitu, membawa surat Kahfi, ya, membawa surat Kahfi, yang secara substansi surat Kahfi itu menjelaskan 3 ini: siapa Zulkarnain, siapa Ashabul Kahfi, dan apa itu ruh. Dan dalam surat Al-Kahfi Nabi Muhammad ditegur, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Kamu jangan ngomong gampang saya jawab tanpa mengucapkan insya Allah. Emang yang punya ilmu kamu itu. Itu ditegur, wala taqulanna, sungguh kamu jangan ngomong saya akan menjawab tanpa mengucapkan insya Allah. Jelas ya? Lah, di dalam surat Al-Kahfi, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya tentang masalah ruh, jawablah, ruh itu masalah Tuhan, hanya Allah yang tahu. Kita diberi ilmu hanya sedikit. Maka kalau masalah ruh, wallahu a'lam. Seperti itu. Ternyata jawaban ini memang orang-orang yang mereka tanya, oh ya betul, jawabannya memang seperti itu. Ya memang jawabannya seperti itu. Kalau ditanya masalah ruh, maka wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kita hanya punya ilmu yang sedikit terkait itu. Satu contoh, ruh itu mati apa enggak, Pak? Saya ulangi ini. Ketika orang itu wafat, dicabut ruhnya, yang wafat jasadnya apa ruhnya? Jasadnya. Wah, ini kalau membahas masalah ini nanti pendapat ulama tafsir sangat luar biasa. Jelas ya? Tapi yang pasti dalam Al-Quran ketika ditanya masalah ruh, jawabannya kita hanya punya ilmu yang sedikit. Maka lebih banyak ya kalau ditanya masalah ruh, wallahu a'lam. Seperti itu. Karena daripada nanti memikir apa itu sungguh-sungguh, ya kalau benar, kalau salah. Wong ulama sendiri, Al-Quran sendiri mengatakan bahwasanya wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ilmumu itu masalah roh hanya sedikit. Kok jawabannya panjang sekali itu. Jelas ya? Nah, jadi yang pasti selain Allah semuanya makhluk. Bahkan ruh pun juga makhluk. Jelas ya? Seperti itu.
Tapi hakikatnya ruh bagaimana? Wallahu a'lam. Jelas ya? Ya, semoga ini bisa bermanfaat untuk kita bersama. Mari kita tutup dengan kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semuanya hidayah, ma'unah dan inayahnya, dan semoga kita semuanya di akhirat termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Al-Quranul Karim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.